Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Setiawan, dan di video kali ini saya coba akan membahas tentang operational riset yang dimana bisa membantu kita dalam memecahkan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama, riset operasi. Apa sih riset operasi itu? Riset operasi adalah aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi suatu masalah yang timbul dalam operasi perusahaan, kemasyarakatan, organisasi, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menemukan pemecahan masalah yang optimal. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai masalah-masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam penyelesaiannya diharapkan mendapatkan hasil yang sangat optimal, tetapi dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Salah satu yaitu sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, sehingga untuk mencapai hasil yang optimal sangat-sangat dibutuhkan metode atau cara-cara tertentu. Nah, kumpulan atau metode cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut itu disebut dengan riset operasi. Dengan riset operasi ini, bagaimana tugas yang dapat dilakukan dengan tujuan agar diperoleh hasil yang optimal dengan mempertimbangkan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada sejarah singkat dari riset operasi itu gimana sih? Apa yang membuat riset operasi itu muncul di dunia ini? Sepanjang sejarah, para ilmuwan dan insinyur selalu terlibat dalam kegiatan militer. Salah satu contohnya dalam sejarah kuno yang terjadi pada tahun 212 sebelum Masehi, yaitu ketika kota Sirakus meminta Archimedes untuk mengupayakan alat penghancur kepungan armada laut Romawi. Konsep riset operasi dalam dunia militer berkembang di sisi Samudra Atlantik selama Perang Dunia Pertama. Dalam tahun 1914 sampai 1915 Masehi, F.W. Lancaster di Inggris mencoba merumuskan operasi militer secara kuantitatif dengan menentukan persamaan-persamaan yang menunjukkan hubungan relatif antara hasil perang dengan kekuatan pertempuran dan kekuatan senjata mereka. Selama periode tersebut, Thomas Alva Edison di Amerika Serikat sedang mempelajari proses perang anti kapal selam. Ia mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menganalisis gerakan agar kapal laut mampu menenggelamkan dan menghancurkan kapal selam. Ia merancang suatu permainan perang sebagai simulasi persoalan pergerakan yang berhubungan dengan lautan. Ia bahkan menganalisis taktik zigzag dari kapal-kapal dagang dalam menghindari kapal selam. Dalam bidang ekonomi, model dan ukuran persediaan ekonomis pertama kali dipublikasikan oleh Ford W. Harris pada tahun 1915. Pada tahun 1917, formula waktu menunggu yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip statistik diterbitkan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika di Denmark yang bekerja di sebuah perusahaan telepon Copenhagen. Dan pada tahun 1924, Walter Seward pertama kali memperkenalkan penggunaan statistik inferensi, yaitu konsep bagan pengawasan kualitas. Penggunaan statistika inferensi dan teori probabilitas ditopang oleh karya-karya H.F. Deutsch dan H.G. Rowing, rekan Seward di laboratorium BLL telepon. Mereka mengembangkan teknik pemeriksaan sampling dalam hubungannya dengan pengawasan kualitas dan mempublikasikan statistik stabilisasi sampling. Bagi yang selanjutnya, di sini perkembangan dan penerapan riset operasional begitu cepat dalam bidang-bidang penting, mulai dari proyek sistem radar peringatan, proyek meriam anti pesawat, perumusan strategi perang kapal selam, strategi pertahanan sipil, perumusan ukuran iringan kendaraan, dan strategi pengeboman. Pada tahun 1940-1942, James B. Conant dan Vannevar Bush merintis pengembangan riset operasi. Baik, kita ke metodologi riset operasi. Pembentukan model yang cocok hanyalah salah satu tahap dari aplikasi riset operasi.
Pola dasar penerapan riset operasi terhadap suatu masalah dapat dipisahkan menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Sebelum solusi terhadap suatu permasalahan dipikirkan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan atau merumuskan permasalahan dengan baik. Definisi masalah yang tidak baik akan menyebabkan tidak diperolehnya penyelesaian atas suatu masalah atau mendapatkan penyelesaian yang tidak tepat. Ini. Yang selanjutnya ada pembentukan model. Sesuai dengan definisi permasalahannya, kelompok peneliti riset operasi tersebut harus menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistem yang bersangkutan. Model tersebut harus merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan batasan-batasan persoalan dalam bentuk variabel keputusan. Dalam memformulasikan permasalahan, biasanya digunakan model analitik, yaitu model matematik yang menghasilkan persamaan. Jika pada suatu situasi yang sangat rumit tidak diperoleh model analitik, maka perlu dikembangkan suatu model simulasi. Yang selanjutnya ada pemecahan model. Pada tahap ini macam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari riset operasi memasuki proses. Penyelesaian masalah sesungguhnya merupakan penerapan satu atau lebih teknik ini terhadap model. Seringkali solusi terhadap model berarti nilai-nilai variabel keputusan yang mengoptimumkan salah satu fungsi tujuan dengan nilai fungsi tujuan lain yang dapat diterima. Di samping solusi model, perlu juga mendapat informasi tambahan mengenai tingkah laku solusi yang disebabkan karena perubahan parameter sistem. Ini biasanya dinamakan sebagai analisis sensitivitas. Analisis ini terutama diperlukan jika parameter sistem tak dapat diduga secara tepat. Yang selanjutnya ada validasi model. Sebuah model adalah abesah jika, walaupun tidak secara pasti mewakili sistem tersebut dan dapat memberikan prediksi yang wajar dari kinerja sistem tersebut. Suatu metode yang biasa digunakan untuk menguji validitas model adalah dengan membandingkan kinerja dengan data yang masa lalu yang tersedia. Model dikatakan valid jika kondisi input yang serupa dapat menghasilkan kembali kinerja seperti masa lampau. Masalahnya adalah bahwa tidak ada yang menjamin kinerja masa depan akan berlanjut meniru cerita lama. Selanjutnya implementasi hasil akhir. Tahap terakhir adalah menerapkan hasil model yang telah diuji. Hal ini membutuhkan suatu penjelasan yang teliti tentang solusi yang digunakan dan hubungannya sangat realitas. Suatu hal yang kritis pada tahap ini adalah mempertemukan ahli riset operasi dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem. Penyelesaian kelima langkah yang dijelaskan tadi bukan berarti proses ini telah selesai. Hasil model dan keputusan hasil yang tersedia memberikan umpan balik pada model awal. Seperti itu. Ciri-ciri riset operasi. Terdapat beberapa ciri riset operasi yang menonjol, diantaranya adalah riset operasi merupakan pendekatan kelompok antar disiplin untuk mencari hasil optimum. Yang kedua, riset operasi menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi optimum. Yang ketiga, riset operasi membuka permasalahan-permasalahan baru untuk dipelajari. Keterbatasan riset operasi. Ada juga keterbatasan di dalam pola riset operasi. Riset operasi berbeda dengan optimasi klasik. Dalam metode optimisasi klasik tidak dapat menangani kendala pertidaksamaan maupun persamaan secara serentak. Dengan kendala yang lebih bebas ini, metode optimisasi non klasik menjadi lebih menarik dan lebih realistis. Akan tetapi ini membutuhkan metode solusi yang baru karena kendala pertidaksamaan dan tidak dapat ditangani dengan teknik kalkulus klasik. Seperti metode lainnya, riset operasi bukan tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan dalam riset operasi diantaranya adalah perumusan masalah dalam suatu program riset operasi adalah suatu tugas yang sulit. Jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, maka akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu kondisi yang tak dapat menolong seluruh organisasi mencapai yang terbaik secara serentak.
Yang selanjutnya, suatu hubungan non-linear yang diubah menjadi linear untuk disesuaikan dengan program linear dapat mengganggu solusi yang disarankan. Ya, itulah beberapa definisi dari operational reset. Saya pamit undur diri. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi manfaat bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bisa menjadi ilmu yang berkualitas di bidang kita semua. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.